Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang hak asasi manusia atau HAM itu sendiri. Sebelumnya, pada materi pertemuan sebelumnya itu memang saya menjelaskan definisi atau konsep dari hak itu sendiri, asasi dan manusia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Tentu ini menimbulkan kontroversi sebenarnya. Ya karena konsep HAM itu berbeda-beda. Di negara barat konsep HAM-nya beda. Beda juga dengan di negara bagian timur. Itu termasuk Indonesia, di Malaysia, dan sebagainya. Mendefinisikan HAM itu tentu punya batasan-batasan dalam konteks agama dan budaya setempat. Gitu. Ya, oleh karena itu mari kita melihat beberapa pernyataan, pendapat atau argumentasi dari para pakar. Ya, yang pertama adalah Profesor Miriam Budiarjo. Beliau sudah almarhumah, ya, pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan beliau lahir di Kediri di Jawa Timur tanggal 20 November 1923 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2007 pada usia 83 tahun. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi satu sisi beliau sudah lama berkecimpung uh, dalam ilmu politik. Beliau adalah pakar politik. Sisi lain juga beliau juga adalah sebagai orang berkecimpung dalam dunia HAM itu sendiri. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Di sini bisa kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Prof. Miriam Budiarjo itu HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia. Tentu dimiliki pada saat dia hadir dilahirkan di dunia dan hidup di masyarakat. Ya seperti yang saya katakan bahwa dalam pandangan saya HAM itu sebenarnya ada pada saat dia hidup, ada pada saat manusia itu hidup gitu. Ya manusia itu hidup di rahim gitu. Ya tentunya pada saat dia hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan dia hak untuk hidup. Gitu. Oleh karena itu tidak ada hak bagi manusia ya untuk membunuh manusia entah itu pada saat dia dilahirkan maupun pada saat masih di kandungan. Ya, ya maka konsep aborsi itu sebenarnya bertolak belakang dengan HAM itu sendiri. Ya, makanya ada perbedaan pandangan sih dalam dunia kesehatan, dalam dunia agama. Tapi dalam pandangan saya bahwa aborsi itu apapun dalilnya itu tetap melanggar hak asasi manusia karena kenapa? Hidup itu bukan diberikan oleh manusia gitu. Tetapi semata-mata diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka yang mencabutnya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa juga. Ya, oleh karena itu hak asasi manusia itu sangat penting sekali, sangat mendasar sekali dan sangat universal. Karena itu disebut dengan asasi dan universal gitu. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Tentu bakat dan cita-citanya ini harus mengarah juga pada hal-hal yang positif. Ya, jangan sampai ya atas nama ini adalah hak saya, ini adalah HAM saya sehingga segala sesuatunya itu dibolehkan gitu. Ya, dan itu bisa bertentangan juga dengan agama. Ya, oleh karena itu seperti yang saya katakan bahwa konsep seperti LGBT gitu. Ya, LGBT itu ya bagi kaum mereka itu adalah hak yang mereka dapatkan gitu. Tapi dalam pandangan agama sebenarnya itu sebuah penyimpangan gitu.
ya dalam penyimpangan dalam hal seks ya. Oleh karena itu banyak hal yang harus dilakukan untuk membentuk karakter ya kaum LGBT. Salah satunya adalah mengembalikan mereka pada fitrahnya gitu. Kalau dia adalah seorang laki-laki, kembalikan fitrahnya sebagai laki-laki ya. Minimal dia tidak penyuka sesama jenis gitu. Ya meskipun itu atas dasar HAM itu sendiri gitu. Ya karena kalau kita bicara HAM itu sendiri ya dasarnya itu adalah bagaimana manusia bisa mengikuti perintah Tuhan gitu. Ya, karena ya HAM itu kan diberikan oleh Tuhan. Ya, salah satunya hak hidup gitu. Siapa yang memberikan hidup itu? Ya, tentu Tuhan. Tentu pada saat manusia diberikan hak untuk hidup, ada kewajiban manusia untuk menjalankan perintah Tuhan. Terkecuali mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, kalau mereka meyakini adanya Tuhan dan mereka beragama, ya, pasti itu adalah perbuatan yang menyimpang. Ya, itu yang saya pahami bahwa HAM itu adalah diberikan oleh Tuhan sejak dia dilahirkan, sejak dia hidup. Gitu. Oleh karena itu, pada saat manusia itu lahir ya, dengan haknya itu sendiri, maka ada kewajiban yang menyertainya. Gitu. Nah, kewajibannya itulah, ya salah satunya adalah menjalankan perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada manusia. Gitu. Selanjutnya, ini menurut Profesor Franz Magnus Suseno, dia adalah seorang pakar filsafat, seorang Romo, ya pendeta. Beliau lahir di Polandia pada tanggal 26 Mei 1936, kurang lebih usianya 83 tahun. Beliau adalah seorang rohaniawan Katolik sekaligus seorang budayawan Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, di Jogja, karena banyak mengambil ilmu-ilmu di Tanah Jawa, ya dalam hal teologi, ya dalam hal budaya. Beliau berasal dari keluarga bangsawan, pastinya, gitu. Ini adalah foto beliau, ya. Dan beliau juga sebagai seorang direktur program pasca sarjana S2 S3 ya di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara gitu. Ya. Dan beliau banyak menulis buku tentang filsafat ya. Ya, beliau datang di Indonesia untuk belajar tentang culture, tentang teologi gitu. Dan di Tanah Jogja itu banyak mengambil ilmu-ilmu dari nenek moyang leluhur dari Tanah Jawa. Ya oleh karena itu ilmu-ilmu yang dia dapatkan itu banyak merujuk pada ilmu-ilmu dari Jawa yang dipadukan dengan agama beliau. Profesor Franz Magnus Suseno menekankan dua unsur utama dalam pengertian HAM. Yang pertama, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Gitu. Jadi sebelum ada negara, itu sudah ada HAM. Sebelum ada negara, Indonesia sudah ada HAM. Karena HAM itu, ya pada saat manusia dilahirkan, di situ melekat HAM itu. Gitu. Ya pada saat dilahirkan, atau sebelum dilahirkan. Sudah melekat pada diri manusia dan pada saat diberikan hak itu akan disertakan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah bahwa hak-hak itu bersifat universal. Semua manusia punya HAM gitu. Ya hak hidup, ya semua orang punya hak untuk hidup. Kemudian makan, siapa yang tidak mau makan? Ingin minum gitu. Pendidikan, ya tentu itu adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak dia lahir, sejak di dalam kandungan, lahir sampai meninggal. Gitu. Universalitas HAM merujuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh ras manusia tanpa melihat apa warna kulitnya, dalam latar etnis atau suku apa ya dilahirkan, apa agamanya, bagaimana asal-usul keturunannya, dan lain sebagainya. Jadi tidak melihat hal itu. Ya.
HAM itu sebenarnya ada pada manusia tanpa melihat mereknya gitu. Dia dari Korea, dari manapun. Karena pada saat dia dilahirkan, dia diberikan hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya di situ sebenarnya ya manusia pada dasarnya sama itu, dilahirkan tanpa membawa pakaian apa-apa gitu. Dia dilahirkan tanpa membawa agama gitu. Ya agama itu kan bukan keturunan gitu. Agama itu adalah hasil hasil dari hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya dari Universal Declaration of Human Rights itu. Nah, di sini ada penekanan ya yang dimana dalam deklarasi ini ada beberapa hak yang perlu atau penting dijaga. Yang pertama adalah hak hidup, kemudian hak kemerdekaan dan keamanan badan, diakui kepribadiannya, kemudian hak untuk memeluk agama, mengeluarkan pendapat, rapat dan berkumpul, ya mengutarakan pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Ya, dalam Universal Declaration of Human Rights, pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Ini jelas bahwa HAM itu diberikan oleh Tuhan seluruh sekalian alam, oleh ya apapun nama Tuhannya, bahwa Tuhan itu itulah yang memberikan nyawa, yang memberikan hidup, yang memberikan kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk berpendidikan. Dan tidak ada hak bagi manusia untuk mencabut hak itu sendiri karena memang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, menurut Thomas Jefferson, ya di sini kalau kita lihat Thomas Jefferson itu adalah seorang presiden ketiga Amerika Serikat yang merupakan salah satu penyusun piagam hak asasi manusia. Beliau mengatakan bahwa HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Gitu. Ya, tidak diberikan oleh negara berarti tidak diberikan oleh manusia. Gitu. Bahwa itu diberikan oleh Tuhan. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi pemerintah itu ada untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk mencabut. Gitu. Ya kalau mencabut itu bukan hak dari negara. Gitu. Ya oleh karena itu hukuman mengambil nyawa orang lain itu sebenarnya hukuman mati itu tidak boleh dilakukan ya. Karena di sini dalam konsep Thomas Jefferson bahwa manusia ataupun negara itu sendiri tidak punya hak untuk mencabut HAM itu sendiri karena memang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan melekat pada manusia itu sendiri. Tugas pemerintah adalah melindungi hak asasi manusia, bukan mencabut. Ini yang menjadi perdebatan dalam dunia akademis bahwa apakah hukuman mati itu boleh atau tidak gitu. Ya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau di negara Indonesia dibolehkan dengan syarat-syarat khusus misalnya. Tapi kalau kita melihat dari konsep Thomas Jefferson ya beliau mengatakan bahwa negara itu atau pemerintah itu diciptakan untuk melindungi ya. Jadi jelas melindungi itu artinya tidak boleh mencabut hak itu sendiri. Di sini dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di Indonesia, mendefinisikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum. Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, saya lanjut. Penetapan MPR RI nomor
X ya nomor 17 garing MPR garing 1998 menyatakan hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun. Anyone tidak boleh diganggu-gugat. Jadi kalau di sini kita melihat ya seperti yang saya katakan tadi bahwa LGBT itu sudah melawan kodrat Tuhan. Gitu. Kalau mereka meyakini punya agama yang mereka yakini, pasti mereka tidak akan menjadi hal itu. Oh, ini adalah bawaan sejak lahir. Ya, bawaan sejak lahir, tapi kan kodratnya kalian laki-laki atau perempuan. Bahwa ada sifat, ya gayanya mungkin, ya gayanya laki-laki seperti perempuan, ya boleh jadi hal seperti itu hanya semacam, apa namanya, ya sifat ya sifat tapi tidak boleh sifat itu menyimpang pada kaidah agama gitu ya seperti ya merubah bentuk tubuh gitu merubah bentuk tubuh yang itu tidak diperintahkan dalam agama hanya untuk mempercantik diri gitu. Hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Padahal Tuhan sudah memberikan fisiknya, terkecuali dalam hal kesehatan. Gitu. Operasi dalam hal kesehatan itu boleh. Gitu. Tapi operasi dalam hal untuk mendapatkan kecantikan, merubah apa namanya kodratnya sebagai manusia, atau katakanlah perempuan menjadi laki-laki, laki-laki menjadi perempuan, ini kan sudah bertentangan dengan uh, perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau mereka adalah orang yang beragama, mereka menyatakan bahwa uh, LGBT itu adalah hak. Berarti mereka tidak tidak mengerti bagaimana mereka diciptakan ya. Gitu. Karena kalau mereka memahami bahwa mereka punya hak, seharusnya mereka memahami juga mereka punya kewajiban. Ya, kewajiban yang harus mereka lakukan, ya kewajiban sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kalau mereka adalah agama Islam, ya jalankan kewajiban Anda sebagai orang Islam. Gitu. Jangan jangan mengatakan bahwa ini adalah hak kami, kemudian kewajiban Anda abaikan. Gitu. Nah, itulah yang harus direnungkan. Begitu juga dengan hukuman mati, itu dalam pandangan HAM itu memang ada banyak menjadi kontroversi ya. Gitu. Ya, tapi di dalam perdebatan para ahli, setiap negara beda-beda kebijakannya. Ada yang menerapkan HAM itu secara utuh bahwa tidak boleh mengambil nyawa manusia. Ada juga yang ya boleh dengan syarat-syarat khusus. Ya, tidak boleh apa namanya mengambil nyawa manusia, tetapi bisa dengan syarat-syarat khusus ya. Kurang lebih seperti di Indonesia ada hukuman mati, tapi ada syarat-syarat yang sangat ketat yang tidak boleh dipermainkan. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.